Nothing possible, impossible. Perkenalkan, saya Muhammad Asam Al-Fadila selaku host dalam podcast ini. Dari tagline yang saya ucapkan tadi, possible, singkatan dari podcast OSIS Double. Program ini kita usulkan karena dilihat dari masa pandemi ini, semua kegiatan kita lakukan secara online. Mau belajar melalui online, shopping melalui online, dan juga kegiatan ini kita lakukan melalui online. Tema topik kali ini, OSIS Dubes di era pandemi. Bintang tamu yang kita undang, halo Kak. Halo Slam. Bisa perkenalkan diri tak? Oh iya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Irfali Adendra, akrab disapa Aldi. Saya selaku Ketua Umum OSIS SMA Negeri 12 Makassar periode 2020-2021. Nah, Kak Aldi ini Ketua OSIS yang menjabat kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Tentunya Kak Aldi juga mendapat pengalaman serta hal-hal baru. Kalau menjadi Ketua OSIS itu, apa tantangan yang kita ambil? Tantangannya itu ada eksternal dan internal. Eksternalnya itu masalah komunikasi dengan ekskul-ekskul lain kah dalam menjalankan prokernya maupun organisasi lain. Kalau internalnya itu masalah hubungan-hubungannya antar pengurus, kayak di dalam organisasi itu harus kayak ditingkatkan dan dijaga selalu komunikasinya supaya tidak putus-putus begitu. Nah, dari tantangan itu cara tak atasi itu bagaimana? Yang pertama itu yang kembali seperti pernyataan saya yang pertama, yaitu eksternal dan internal. Nah, di eksternal itu saya biasa ambil dari motivasi dari orang lain. Jadi kayak seperti ada motivasi dari orang lain kayak dari kelas, dari teman-teman semua. Jadi itu saya tanamkan kepada diri sendiri. Dan yang internalnya itu saya ambil quotes dari internet Jadi saya jadikan quotes itu sebagai acuan untuk diri saya ke depannya. Kalau Kak Aldi ini sudah lama berorganisasi? Kebetulan saya berorganisasi itu mulai dari SMA. Tapi kan baru berorganisasi. Jadi kenapa bisa tiba-tiba jadi Ketua OSIS sekarang? Itu bagaimana sih tahap-tahapnya? Kok baru berorganisasi dari SMA tiba-tiba langsung jadi Ketua OSIS? Kalau bicara masalah tahapan, pas waktu itu ada sedang musyawarah besar toh. Jadi di situ dibuka pendaftarannya. Jadi saya coba daftar saja. Lagi pula tidak ada hambatanku yang berarti sekali yang halangi untuk mendaftar. Jadi saya coba daftar dan ternyata setelah melalui tahapan-tahapan ya tersebut lolos, Mak. Oh. Jadi Kak Aldi ini prinsipnya tuh seperti apa? Kenapa tahapannya itu kita tujuankan untuk jadikan sebagai Ketua OSIS, padahal cuma asal-asalan ikut saja ya? Iya. Kalau berbicara masalah itu toh kayak harus punya pegangan memang dari awal. Jadi kalau harus dari awal kita berkomitmen memang bilang saya pasti bisa atau bagaimana terserah dari pribadi masing-masing gitu. Jadi, cuman yang saya pegang itu ada quotes jadilah yang terbaik dari yang terbaik dalam segala hal. Quotes itu saya pegang dari awal sampai akhir. Insya Allah nantinya. Jadi quotes itu selalu jadi peganganku dalam menjalankan apapun maupun mencoba hal baru seperti mencalonkan kemarin. Oh iya. Tapi tidak ribet gitu kalau mungkin baru kenal kan baru berorganisasi. Ya. Baru kenal juga organisasi itu di SMA ya. Iya. Nah, itu anggota yang kita atur tuh kayak tidak ribet gitu, kayak tiba-tiba ada yang cakadidi di sana, tiba-tiba kasih ke sini. Bagaimana itu kita? Kalau masalah ribet tidak ribetnya yang pastinya ribet toh. Cuman itu dilakukan secara ikhlas saja. Jadi kapannya kita ikhlas akan jalan sesuai arus gitu kayak jangan dipikir ribet tidak ribetnya. Cuman jalankan saja sesuai porsinya, jalankan dengan ikhlas. Insya Allah akan lancar. Jadi apa yang kita fokuskan di periode kali ini? Saya fokuskan dengan terhadap proker-proker yang online saja karena mengingat keadaan sekarang toh, jadi kita maksimalkan dari OSIS Double sendiri tuh melaksanakan proker-proker yang bersifat online. Nah, kan pandemi COVID-19 ini teman-teman, jadi mungkin periode kali ini tuh berbeda dengan periode yang lalu-lalu yang OSIS-OSIS yang lain tuh adakan secara offline, tapi kali ini program kerjanya tuh dilakukan
untuk mematuhi protokol kesehatan juga dilakukan untuk melalui online. Nah, dari teman-teman OSIS yang ada di sini dan juga mungkin dari pendapat tak sendiri itu perasaannya bagaimana itu kalau online. Jadi masa pandemi tiba-tiba lakukan program kerja kayak tiba-tiba harus rapat, harus izin ini, izin itu, tapi hari itu tidak diizinkan. Bagaimana itu? Jadi kan sekarang segalanya serba online gitu, jadi pastinya online. dimudahkan Ji kalau masalah begitunya. Cuman yang mau ditingkatkan di sini itu masalah koordinasi antar pengurus saja. Kapannya koordinasi antar pengurus baik, pasti lancar juga dalam menjalankan proker ke depannya. Tapi harus tetap semangat. Iya, pastinya lah. Ya, nanti kak teman-teman di rumah tiba-tiba, Mas Kade online mami banyak tugas, tiba-tiba ada lagi organisasi ini, organisasi itu, tugas lagi menumpuk, online di rumah, online tugas sekolah, pasti pusing kita. Iya. Jadi mungkin Kak Aldi bisa kayak kasih tips and triknya tuh supaya supaya teman-teman di rumah jangan kok bilang malas ke organisasi, banyak nih tugas rumahku online. Bagaimana tuh tips and triknya Kak? Dari kita? Tips and triknya itu ya masuk OSIS lah. Nah, nanti di OSIS kita akan diajarkan bagaimana tips and triknya itu seperti manajemen waktu. Nah, di manajemen waktu itu nanti bisa kalau kita sudah kuasai itu manajemen waktu, bisa porsir kegiatan-kegiatannya jadi tidak bakalan bertumpuk. Jadi yang Kak Aldi bilang toh kan ada materi manajemen waktu. Nah, teman-teman di rumah tuh kalau diajar manajemen waktu diajari gitu bagaimana caranya atur waktu dari tugas sekolah berorganisasi. Nah, jangan patah semangat masa mau patah semangat cuma gara-gara tugas numpuk baru ndak mau berorganisasi. Malah kalau berorganisasi tuh dapat pengalaman baru. Mudah-mudahan teman-teman di rumah sehat selalu dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, kita sudah dengar dari tadi ngobrol-ngobrol dengan Kak Aldi sedikit-sedikit. Nah, karena jangan sampai terlalu serius dengan pembahasan, mungkin sekarang kita akan bermain games. Games yaitu This or That. Nah, teknikalnya itu Kak Aldi harus menjawab secepat mungkin pilihan yang saya akan bagi. Dimulai dari sekarang, sekolah offline atau online? Offline. Kenapa harus offline? Lebih dapat chemistry-nya dalam berorganisasi kalau offline. Tapi kalau dalam masa pandemi ini, offline atau online? Online. Kenapa? Ikut aturan pemerintah saja. Kalau harapannya ke depan? Harapannya ke depan bagaimana? Harapannya ke depan mau offline atau tetap online? Offline lah. Oh, iya. Yang penting tetap mematuhi protokol kesehatannya. Futsal atau bulu tangkis? Bulu tangkis. Kenapa? Lebih seru kalau versi sedikit dibanding kalau terlalu banyak. Hobi Kak Aldi juga bulu tangkis atau tidak? Oh. Baca buku atau nonton film? Nonton film. Kenapa? Lebih menikmati filmnya, lebih menikmati kalau lihat visual dibanding baca langsung. Tadi sering baca buku novel seperti itu, komik. Agak suka membaca. Cewek pintar atau cewek humoris? Pintar. Kenapa harus pintar? Karena humoris terlalu banyak, gampang juara cari cewek humoris. Tapi kalau pintar itu seperti mungkin itu ceweknya kalau misalnya kita dekati kayak merasa kalau kita akrab itu kayak misal seperti merasa bilang mau cuma diandalkan saja kepintaranku kayaknya ini mau dimanfaatkan ini. Itu pendapatnya bagaimana? Kan misalnya kita dekati cewek pintar, misalnya cewek pintar ada di sini terus kita akrabi pasti berpikir yang logis lah, apakah dulu mau kapan minta jawaban ini, mau kapan minta jawaban ini, bagaimana? Tidak masalah gitu ya, cuman istilahnya kayak yang pintar menurut kita kayak jadi nantang gitu. Lanjut kuliah atau langsung kerja? Lanjut kuliah. Kuliahnya insya Allah di mana? Masih rahasia.
karena selesai nih pertanyaan untuk Kak Aldi, mungkin Kak Aldi juga di penghujung acara nih ini toh. Jadi Kak Aldi mungkin bisa sepatah kata kepada teman-teman yang sedang menonton. Oh, sedikit yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, tetap semangat dalam berorganisasi, jangan takut melakukan kesalahan karena memang tempatnya membuat salah di sini. Lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan, jangan buang-buang kesempatan yang diberikan. Mungkin hanya itu. Jangan lupa teman-teman stay at home di rumah, juga patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel ini agar channel ini berkembang dengan pesat. Nothing impossible is possible. Sampai jumpa.